Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka kita mempelajari petunjuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan melanjutkan kajian tentang ahadithul adhkar wal ad'iyah, hadis-hadis seputar doa-doa dan zikir-zikir yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang telah lalu kita membahas tentang jampi-jampi yang warid, yang sabit, yang sahih, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan membaca 1 dan 2 hadis pada kesempatan ini. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyin ya'uduhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai salah seorang badui. Beliau menjenguknya. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala maridin ya'uduhu qala la ba'sa tahurun insyaallah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menjenguk orang sakit, beliau membaca la ba'sa tahurun insyaallah. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menjenguk sahabat yang sedang ditimpa oleh penyakit, yang sedang diuji oleh rasa sakit. La ba'sa tahurun insyaallah. Ini doa yang mudah para jemaah. Ya, ini doa yang singkat dan mudah untuk dihafal. La ba'sa tahurun insyaallah. Apa artinya? La ba'sa, tidak mengapa. Tahurun, semoga penyakit ini menjadi pembersih dosa-dosamu. Insyaallah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Coba Abu Mikdad. La ba'sa tahurun insyaallah. Kemudian hadis yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini juga doa kita ketika menjenguk orang sakit. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata al-marida yad'u lahu qal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menjenguk orang sakit, beliau mendoakannya. Ini di antara adab kita menjenguk orang sakit. Adab bejangu. Ya, kalau kita menjenguk orang sakit, jangan lupakan doa. Terlebih doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa usap dengan tangan kanan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah juga, kata Aisyah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu ba'dha ahlihi
yamsahu biyaminihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan sebagian keluarganya yang sakit, kemudian mengusapnya dengan tangan kanannya. Nah, taib. Apa doanya? Azhibil bas. Azhibil bas. Rabban nas. Washfi antas syafi. La shifaan illa shifauka. Shifaan la yughadiru saqama. Dalam riwayat yang lain, Allahumma rabban nas azhibil bas washfi antas syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Kita ulang, azhibil bas rabban nas washfi antas syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Al-Miqdad kumpit adahna. Masya Allah, alhamdulillah. Ya bagus pengopiano ini jangan. Alhamdulillah. Ya, ini doanya. Yang tadi pertama itu tiang yakini doa favorit para jamaah. Kenapa? Mudah untuk dihafal. La ba'sa tahurun insyaallah. Yang kedua ini lumayan panjang. Azhibil bas Rabban nas washfi antas syafi la shifaan illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Apa artinya? Azhibil bas Rabban nas, hilangkanlah penyakit ini wahai Rabbnya seluruh manusia. Angkatlah penyakit ini, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah. Engkau yang maha memberikan kesembuhan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Ya kadang-kadang sehat itu lagu datang penyakit si lain kan angkuna. Ya. Ini doa yang subhanallah para jamaah. Doa yang luar biasa. Kita bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Asy-Syafi. Yaitu Allah Azza wa Jalla, zat yang maha memberikan Taib. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Asy-Syafi huwa Allah Azza wa Jalla. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita ingat dan ini yang harus kita catat dengan baik. Satu-satunya yang menyembuhkan Allah Azza wa Jalla. Sayyidina nyade ita sehat, esa Allah para jamaah. Sehebat apapun dokter, semahal apapun obat, ya, semewah apapun tempat kita berobat, secanggih apapun alat yang mengobati kita, jikalau Allah Azza wa Jalla belum mentakdirkan, maka tidak akan pernah datang suatu kesembuhan. Makanya ini doa yang luar biasa. Kita ingat apa? Bahwasanya yang menyembuhkan itu cuman Allah Azza wa Jalla. Wa amma tabibu wad dawa'u fahuma asbabun
la tanfa'u wa la tadurru illa biiznillah. Nah, perhatikan ini para jamaah. Adapun dokter dan obat, ya, bagian dari sebab yang tidak bisa memberikan manfaat dan bahaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana hati ini lebih kuat tawakalnya, lebih kuat berserah dirinya, lebih kuat ketergantungannya kepada Allah daripada ketergantungan kita kepada obat, dokter, alat-alat dan yang lainnya, karena itu hanya sebatas sebab. Betul, Allah dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, obat itu akan memberikan apa? Manfaat dan mudarat. Manfaat dan mudarat itu akan datang dengan apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini harus kita ingat. Maka ikhwatal iman, di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Asy-Syafi. Apa artinya Bu Irzi? Yang maha memberikan kesembuhan. Ini makna dari nama Allah apa? Asy-Syafi. Baik, faedah yang kedua. Iyadatul maridi min al-huquqi bainal muslimin wa hiya fil ahli ahaqqu. Menjenguk orang sakit termasuk hak di antara sesama muslim. Nah, menjenguk orang sakit termasuk apa? Hak sesama muslim. Sebagian para ulama mengatakan menjenguk orang sakit itu adalah sunnah muakkadah. Sebagian para ulama juga berpendapat fardu kifayah. Tiang ulang. Sebagian para ulama mengatakan menjenguk sakit itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Sebagian para ulama mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Al-Imamul Bukhari berpendapat menjenguk orang sakit itu adalah apa? Fardu kifayah. Abu Mikdad, apa nama fardu kifayah? Idza qama bihil ba'du saqata 'anil akharin. Yang namanya fardu kifayah itu ada dua fardu para jemaah. Fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu semua kena, tidak ada pengecualian. Adapun fardu kifayah ini sebagian melakukan dan menunaikan, gugurlah kewajiban atas yang lain. Saya ulang para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, fardu ain semua terkena kewajiban. Tidak ada yang gugur kewajiban bagi dia. Itu namanya fardu ain. Adapun fardu kifayah, apa maksudnya? Sebagian telah melaksanakan, sebagian telah mengamalkan, menunaikan, maka gugurlah kewajiban atas yang itu namanya fardu kifayah. Nah, Syekhul Islam berpendapat dan Al-Imamul Bukhari berpendapat bahwasanya menjenguk orang sakit itu adalah fardu kifayah. Di antara dalil mereka hadis riwayat Al-Imamul Bukhari. Apa kata Imam Al-Bukhari? Babu wujubu iyadatil marid. Bab wajibnya menjenguk orang
At'imul ja'i. Kemudian beliau menyebutkan hadis Nabi SAW. At'imul ja'i. Berikan makan kepada orang yang wa'udul marida. Dan jenguklah orang-orang yang sakit. Baik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Perhatikan. Menjenguk orang sakit ini para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu ibadah yang luar biasa. Pahalanya sangat besar. Menjenguk orang sakit ini pahalanya sangat besar. Satu. Nabi SAW bersabda. Ini pahala orang yang menjenguk orang sakit. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan." Barang siapa menjenguk orang sakit, au zara akhan lahu fillah, atau dia mengunjungi saudaranya karena Allah. Mengunjungi saudaranya se-Islam. Nah, ini dia para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini perlu ini. Kita datang berziarah, berkunjung kepada saudara kita sesama Islam. Datang karena apa? Karena Allah. Tidak datang karena apa? Ngupi. Ya. Atau datang karena apa? Urusan-urusan bisnis misalkan. Yang terpenting daripada itu adalah niat karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla. Nadahu munadin. Akan ada yang memanggilnya. Antibta wa taba mamsyaka. Engkau telah berbuat baik. Malaikat akan memanggilnya mengatakan, engkau telah berbuat baik. Wa taba mamsyaka, dan perjalananmu baik. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan engkau telah menyiapkan tempat tinggal di dalam surga. Ini kata malaikat. Engkau telah melakukan perkara baik, perjalananmu baik, dan engkau telah menyiapkan tempat tinggal di dalam surga. Ini kata malaikat kepada orang yang menjenguk orang sakit dan orang yang mengunjungi saudaranya karena baik. Kemudian keutamaan yang kedua. Dia berada di taman surga dan memetik buah-buahnya. Subhanallah. Orang yang menjenguk orang sakit, ibarat dia telah berada di dalam surga dan memetik buah-buahnya. Sebagaimana dalam hadis Thauban radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal muslim idza 'ada akhahul muslim." Seorang muslim apabila menjenguk saudaranya sesama muslim, lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji', maka ia berada di taman surga sampai ia pulang dari tempat itu. Ia berada di mana? Di taman surga, di kebun surga, sampai ia pulang dari tempat itu. Dalam riwayat yang lain, janaha, ia memetik buah-buahannya. Apa maksudnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla? Maksudnya adalah bahwasanya orang yang menjenguk saudaranya karena Allah Azza wa Jalla, orang yang menjenguk saudaranya yang sakit, dia akan diberikan ganjaran berupa surga. Maka ini termasuk amalan ringan berpahala Taib. Keutamaan yang ketiga, dimintakan ampun oleh malaikat
Subhanallah. Dimintakan ampun oleh 70.000 malaikat. Para jamaah, luar biasa besarnya pahala orang-orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Allah telah persiapkan bagi mereka yang mengamalkan amalan ini, 70.000 malaikat akan memintakan ampun atas dosa-dosa yang telah dia perbuat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Perhatikan hadis ini para jamaah. Apa kata Nabi SAW? Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa salla alaihi 70 alfa malakin hatta yumsi. Tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya muslim yang lain di pagi hari, melainkan 70.000 malaikat akan memintakan ampun untuk dirinya. Para jamaah, subhanallah. Datang mungkin cuman bawa buah-buahan, atau mungkin tidak bawa apa-apa, cuman apa? Datang mendoakan. La ba'sa tahurun insyaallah. Kemudian adhibil bas rabban nas washfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Kapan dia datang? Pagi hari. 70.000 malaikat akan memintakan dia ampun sampai datang waktu sore. Subhanallah. Jam 7 dia jenguk saudaranya. Sampai sore setelah asar malaikat terus memintakan ampun bagi dia. Bukan 1-2 malaikat, bukan 30-40 malaikat. Tapi berapa? 70.000 malaikat. Taib. Wa man 'adahu 'ashiyatan. Barang siapa yang menjenguk saudaranya di sore hari, illa salla alaihi 70 alfa malakin hatta yusbih, melainkan 70.000 malaikat akan memintakan ampun bagi dia sampai datang waktu pagi hari. Wah, maghrib terlalu jangu batur ta. Setelah maghrib kita jenguk saudara kita, 70.000 malaikat akan memintakan kita ampun sampai datang waktu subuh. Subhanallah. Jelas para jamaah? Taib. Kemudian faedah yang berikutnya, yang keberapa? Taib, yang ketiga. Akan dimintakan ampun, akan melembutkan hati dan membuat hati sering bersyukur. Melembutkan hati dan menjadikan kita bersyukur. Diriwayatkan seorang lelaki datang kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Faqala ya Ummul Mukminin, inna bida fahal indaki dawa. Wahai Ummul Mukminin, ibundanya orang-orang beriman, saya memiliki penyakit. Apakah engkau punya penawar dan obatnya? Niki, kata lelaki ini datang kepada Aisyah. Arake obat pe kita sakit nenek dekat. Apa katanya? Qalat ma wa ma da'uk. Apa penyakitmu? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada lelaki ini. Apa kesakit pe? Apa jawabannya lelaki ini? Al-qaswah, hati yang keras. Subhanallah. Ini dia para jemaah, banyak kita ini tidak merasa bahwasanya kita sedang sakit. Mana di antara penyakit itu? Hati yang keras.
Hati yang tidak lagi tersentuh oleh ayat Al-Quran. Hati yang tidak takut dengan ancaman Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati yang sudah tidak peduli dengan halal dan haram. Ini adalah da'ul qaswah, penyakit kerasnya hati. Lelaki ini bukan datang mengeluhkan apa? Oh ya Aisyah, sakit tianten ini. Ya. Tapi yang dikeluhkan adalah apa? Hati yang keras. Apa jawaban Aisyah? Bi'sadda. Itu seburuk-buruk penyakit. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Bi'sadda, seburuk-buruk penyakit itu adalah hati yang keras. Ya, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari hati yang keras ini para jamaah. Ya, hati yang keras ini menjadikan kita lupa perintah Allah. Tidak peduli dengan perintah Allah. Tidak peduli dengan apa-apa yang Allah haramkan. Kemudian apa kata Nabi SAW? Wada'uka wadawa'uka. Dan obatmu adalah udil marda. Ziarahi orang-orang sakit. Jenguklah orang-orang sakit. Kalau muntah rasa keras-keras atenta kita kerang-kerang jangan batur lah rumah sakit ini para jamaah. Lihat agar diri kita tahu bahwasanya nikmat Allah itu banyak. Agar kita tahu mahalnya nikmat apa? Nikmat sehat. Washhadil janaiz. Kemudian hendaklah engkau mengiringi apa? Jenazah. Wa tawaqqa'il maut. Kemudian ingatlah kematian. Ini 3 obat hati yang keras. Menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, dan mengingat kematian. Jelas para jamaah? Baik. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, faedah berikutnya dari hadis yang mulia ini. At-targhibu liman yazurul marida an yad'u lahu bihadha ad-du'a al-mubarak al-ma'thur. Anjuran bagi orang-orang yang menjenguk orang sakit. Anjuran bagi orang-orang yang menjenguk orang sakit. Ia mendoakannya dengan doa yang diberkahi ini. Kata sabirzi dulu. Doa anta bejango. Doa menjenguk orang sakit. Tes. Kah doa favorit no? Hah? Memang si kedua kan. Si favorit. Nabi julu kah? La ba'sa tahurun. InsyaAllah. Arak ke atas hafal nenek. Ama Ica. La ba'sa tahurun. InsyaAllah. Abu Danan. La ba'sa tahurun. InsyaAllah. Si kedua. Arak ke hafal. Coba si pertama aja Pak Kadus. Di pertama kah? La ba'sa. Si kedua ngomong tanah. Si ngencup na ilallah. Ama Ica ngomong tanah si kedua. Hindi maneng kanya. Berarti doa favorit doang magkado ini. Ya, la ba'sa tahurun insyaallah. Baik, kemudian doa yang kedua, azhibil bas. Rabban washfi antas syafi. La shifaan illa shifauka. Shifaan la yughadiru
saqama. Ara silaino hafal. Azhibil bas rabban nas washfi antas syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Doa ini mirip-mirip sehingga itu bikin dia sulit para jamaah. Ya. Ridwan ngombe tadahna. Ndek man neng kajana. La ilaha illallah. Bajang doang ya manapal nenek bapak lagi tuloka ke. Abu Mikdad, Masya Allah. Coba ulang juga, ulang juga. Oh si kedua. Terus. Baik, ahsanta wa barakallahu fiik. Kemudian faedah yang berikutnya, yang keempat dari hadis ini. Min hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ilaju birruqyatis syar'iyyah bil Qur'ani wad da'awatit thayyibah. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengobati, yaitu dengan ruqyah syar'iyyah. Apa ruqyah syar'iyyah? Jampi-jampi yang disyariatkan. Ini diantara metode pengobatan Rasul sallallahu alaihi wasallam para jamaah. Metode pengobatan Nabi itu diantaranya apa? Ruqyah syar'iyyah. Makanya para jamaah, alangkah baiknya kita mengambil sebab duniawi dan sebab syar'i. Karena kita tidak tahu dari mana datangnya ya sebab kesembuhan. Mungkin Allah memberikan kita kesembuhan dengan sebab duniawi, dengan obat medis, obat dokter. Atau Allah Azza wa Jalla akan memberikan kita kesembuhan melalui sebab syar'i. Yaitu dengan ruqyah Al-Quran. Ini jampi-jampi yang disyariatkan. Wadda'awatit thayyibah. Dan doa-doa yang baik dan bagus. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita jampi-jampi ini para jamaah. Ya. Agar kita ini di samping mengambil sebab dunia itu, ya sebab kauni qadari namanya, kita juga mengambil sebab-sebab yang bersifat syar'i. Tapi ya kebanyakannya kita mengambil sebab apa? Kita mengambil sebab dunia daripada sebab syar'i. Tentu apa enggak ini para jamaah? Belean itu para jamaah bait sebab dunia atau sebab syar'i? Sebab dunia. Sebab dunia. Maka jangan lupa ikhwatal iman azan ya Allah wa iyyakum. Gabungkan dua sebab ini. Ya, sebab dunia dan sebab syar'i. Taib. Kemudian faedah berikutnya. Istihbabu ad-du'a lil marid bima yubashshiruhu bil ajri wat takallum bima yatma'innuhu. Istihbabu ad-du'a lil marid. Disunnahkan mendoakan orang sakit. Dengan doa yang di situ ada kabar gembira bagi dia. Dengan pahala. Apa artinya? La ba'sa tahurun insyaallah. Apa artinya tadi? Tidak mengapa. Semoga sakit ini menjadi sebab pembersih dan penggugur dosa-dosamu. Jadi kita datang para jamaah
Kita doakan. Kemudian watakallum, berbicara dengannya dengan pembicaraan yang memberikan ketenangan bagi hatinya. Ini di antara adab para jamaah, mendoakan. Kemudian yang kedua, apa adab kita? Iya, berbicara dengannya dengan pembicaraan yang memberikan apa? Ketenangan. Jadi tenangkan hatinya para jamaah. Orang sakit itu butuh ditenangkan karena hatinya sedang gelisah. Karena dia sedang memikirkan penyakitnya. Karena dia sedang tidak nyaman dengan apa yang ia rasakan dan apa yang ia derita. Semua para jamaah, lamun sakit ini arak dang was-was dah. Ndek. Semua kita yang sakit ini pasti ada apa? Khawatir, rasa takut, was-was kita. Maka butuh orang yang datang ziarah itu, yang menjenguk itu, menenangkan hatinya para jamaah. Ndak kedatang jauh apa? Yang jauh takut mampu. Ngeni sakit batur kurubin mati ya ngana. Neng kayaknya. Burung batur lagi sehat para jamaah. Langsung mampu leket sakit. Wah, darah 160 jadi 170. La ilaha illallah. Makanya ini perlu kita belajar adab ini para jamaah. Sunnah Nabi SAW ini. Urusan menjenguk aja kita diajar ini. Diajar adabnya, etikanya. Salah satu etikanya apa? Berbicara dengan pembicaraan yang menenangkan hati orang sakit. InsyaAllah saudaraku, ini penggugur dosa. InsyaAllah Allah berikan kesembuhan. Ya. InsyaAllah Allah akan angkat penyakit. Seperti itu para jamaah. Dan ini butuh juga para ahli medis seperti ini para jamaah. Ahli medis itu butuh dia menenangkan hati orang-orang yang sakit. Jangan malah penyakit Anda ini Pak langka. Saya tidak yakin bisa disembuhkan. Udah, la ilaha illallah. Itu akan kepikiran terus, akan menjadikan takut, khawatir, was-was luar biasa. Makanya ada salah satu seorang ikhwan kita, dan ikhwan ini saya kenal dan saya sering minta resep sama beliau, dokter para jamaah. Beliau ini sekarang lanjut, beliau dokter umum, kemudian sekarang lanjut di Jogja kalau tidak salah, beliau S2, dokter spesialis, kuliah spesialis dokter psikiater. Saya dengar dari salah seorang ustadz kita, Ustadz Lalu Ahmad Yani hafizahullah ta'ala, beliau bercerita. Jadi beliau ditugaskan di suatu puskesmas katanya. Jadi orang itu senang berobat sama dia. Kenapa? Diajak ngobrol, ditenangkan hatinya para jamaah. Iya. Yang datang berobat ke beliau itu apa? Diajak ngobrol, konsultasi, kemudian ditenangkan apa? Hatinya. Ketika beliau pindah itu katanya para jamaah, pindah tugas itu dicari sama orang-orang yang biasa tempatnya berobat itu. Kenapa? Senang berobat dengan dokter ini. Kenapa? Karena dia merasakan ketenangan hati ketika dia berjumpa dengannya. Bukan malah apa? Ditakut-takutin para jamaah. Dan inilah metode yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi memang para jamaah, sakit ini menjadikan hati kita tidak tenang, maka butuh untuk ditenangkan. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dah azan nih? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Silakan ada bertanya. Kak Birzi. Kak. Penyakit mata apa dulu? Mata pencarian. La ilaha illallah. Subhanallah. Jadi pertanyaan Abu Hirzi ini para jamaah, dahsyatnya keutamaan orang menjenguk
orang yang sakit. Dahsyatnya keutamaan menjenguk orang yang sakit. Sampai-sampai hati yang keras itu dijadikan lembut katanya. Bagaimana dengan penyakit mata katanya? Penyakit mata pencaharian. La ilaha illallah. Kalau ini obatnya adalah bertakwa kepada Allah. Obatnya adalah ya fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Berusaha dengan cara-cara yang Allah halalkan. Urusan rezeki ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jatahnya sudah jelas, porsinya sudah ditentukan. Tidak akan lebih, tidak akan kurang. Cuman sekarang tugas kita mencari sebabnya. Ada sebabnya dengan mengajar, ada sebabnya dengan ya jadi tukang kayu, ada sebabnya jadi tukang bangunan, ada sebabnya sebagai apa? Ojek, ada sebabnya macam sebabnya rezeki itu. Ada sebabnya jadi petani. Ya. Tapi terkadang Allah berikan kita rezeki dengan satu sebab, takwa. Ya. Dengan apa? Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang usaha yang keras, usaha yang dahsyat belum tentu menghasilkan rezeki yang keras dan dahsyat. Wallahu taala ala wa alam. Abu Mikdad kah? Bagaimana dengan orang yang sakit panu katanya para jemaah? Kurap ini. Ya, bisa dijenguk, ya orang sakit dijenguk. Jelas? Iya, kalau dia sakit jenguk antum bawakan dia obat sakit kurap. Atau doakan. Dapat pahala yang tadi. 70 malaikat mendoakannya. Jelas? Wallahu taala alam. Si kedua. Terus. Iya, sampai dia sehat. Karena penyakit itu sebagai penggugur dosa dan meninggikan derajat. Kan kata Nabi SAW. Tapi dengan syarat dia sabar. La yazalul bala'u bil mu'min hatta yalqallahu wa ma alaihi min khatiyah. Senantiasa ujian itu ada pada orang yang beriman sampai ia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak membawa dosa. Jelas Mikdad? Nah, wallahu taala ala wa ala. Wah, bu kini Pak Kadus. Kau Wirzi beka. La ilaha illallah. Kita menjenguk orang sakit katanya. Kita doakan dia. Tapi kita suruh juga minum obat. Tapi ternyata obatnya salah. Makanya jangan suruh orang minum obat kalau tidak ahli dalam masalah obat. Iya. Jelas Habir sih. Kalau kita obatnya ngarang-ngarang bukan ahlinya ya pasti sakit orang. Makanya jangan berfatwa tanpa ilmu. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Oh, ini obat bagus ini. Padahal dia tidak tahu. Cuman kata orang. Ya, dia tidak punya ilmu tentang obat itu. Oh, ini obat manjur kelas 1, kelas seki katanya. Nyata-nyatanya orang tambah parah karena minum obat itu. Ya, makanya jangan ya berkata dan berucap melebihi kapasitas kita. Ya Sabir sih? Iya. Salah kita itu. Nah, wallahu taala ala wa alam.
Tapi di sini ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya kita mendoakan orang yang sakit tidak ada harapan untuk sembuh? Ya, tetap didoakan. Iya, menurut kita tidak ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin para jamaah. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Menurut kacamata manusia itu mustahil. Menurut pandangan kita itu tak bakal terjadi. Tapi kalau Allah berkehendak, masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Yang Allah kehendaki akan terjadi dan yang tidak dikehendaki tidak akan mungkin terjadi. Khotul iman. Ya, sekarang kita tahu ini. Ya. Tetap kita doakan dia. Meskipun dia sakit parah. Kita dapat pahala. Ya. Kemudian siapa tahu dengan doa yang kita doakan itu akan menjadi sebab dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Saya mau bertanya, apakah boleh kita menjenguk orang yang sakit karena bertabrakan sebab dia mabuk minum khamar katanya. Kalau dia muslim, jenguk dia, tidak ada masalah. Sambil dinasehati. Iya, dua kesempatan di situ. Satu, mengamalkan sunnah Nabi, mendoakan dia, dan sekaligus menasehati dia. Ya. Ini teguran Allah bagi anda ini. Semeton, wahai saudaraku, ya, la ba'sa tahurun insyaallah. Ya, kemudian ya, pelungguh tahu, anda tahu minum khamr itu adalah dosa besar. Bahkan Nabi SAW mengatakan ummul khaba'is, induknya apa? Keburukan dan kejelekan. Bertaubat kepada Allah. Allah masih sayang kepada anda. Allah berikan anda kesempatan untuk hidup. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Dapat dua pahala. Pahala menjenguk orang sakit, mengamalkan sunnah, dan sekaligus apa? Pahala dapat menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu taala ala wa alam. Lailaka. Ya. Ilah. Astagfirullah. Dengar perkataan aneh para jamaah. Arak ke rukyah syar'inya dengan sigirang nyele ngana. Jadi para jamaah, ini tabiat manusia kalau ini. Ya. Ini tabiat manusia. Kalau doa khusus tidak ada. Ya. Kalau doa khusus tidak ada. Jadi ini fitrah tabiat yang Allah kadang letakkan pada manusia. Jadi para jamaah, kita sebenarnya semua punya sifat ini. Pasti pernah kita nyele kecil. Apa bahasa Indonesia nyele itu? Merajuk seperti itu. Pokoknya itu sudah bahasa kita, kalau bahasa Sasaknya nyele gitu. Ya. Tersinggung dikit langsung sudah. Ya, nggak bisa salah hati, nggak bisa kena sedikit hatinya langsung apa? Ya, berubah arah dia. Ya, para jamaah, jadi doa khusus tidak ada dari Nabi SAW. Tapi kita harus tahu para jamaah. Ya, kita harus paham. Tabiat orang itu macam-macam. Tidak mungkin kita memaksaan perasaan kita kepada orang lain. Itu harus kita paham para jamaah. Sehingga itu menjadikan kita itu tidak cepat merasa kecewa. Ada yang tabiat orang ceplas-ceplos ngomong, ya sudah maklumin sudah dia, tidak ada remnya kalau ngomong, ya remnya belum, tidak peduli sudah orang tersinggung atau enggak. Ada orang yang kemudian ngomongnya agak kasar, memang tabiatnya seperti itu, agak keras nada bahasanya, kayak kita dia teriak-teriak saja, padahal ya memang begitu karakternya. Jadi kita ini harus paham bahwasanya manusia ini punya banyak macam karakter. Wallahu ta'ala ala wa alam. Terakhir Abu Mikdad. Kah.
Oh, Allahu Akbar. Anak tempat ketua anak kah? Iya, berarti antum belum paham adab. Antum belum paham adab menjenguk. Adabnya bukan membuat dia tertawa. Karena antum tahu dia habis operasi. Operasi itu kalau ketawa itu sakit. Apalagi operasi di bagian mulut para jamaah. Ini salah tempat, tidak paham adab kalau ini. Jelas? Iya, cukup tenangkan, kasih tahu, insya Allah cepat pulih. Rajin mungkin makan makanan yang bergizi, telur yang banyak proteinnya supaya cepat sembuh. Ini jawab pihaknya dengan lirik pada jamaah. Aduh macam mereka. La ilaha illallah. Tapi kira-kira demikian kajian kita pada jamaah. Pada pertemuan malam berikutnya insyaallah malam Ahad di Masjid As-Sunnah Taqwan insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.